Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Zaki ya. Nah, Kak Zaki di sini dari Kamu By Educare ingin menjelaskan pelajaran tentang IPA ya. Nah, kita akan ngebahas soal ya. Jadi ngebaso topas. Apa itu ngebaso topas? Ngebahas soal PAS ya. TOPAS. Nah, ini kita akan ngebahas kelas 4 dulu ya, IPA kelas 4. Yuk, kita buka-buka lagi. Oke, kita akan mulai soal yang pertama ya. Soal yang pertama yaitu benda-benda dapat mengeluarkan bunyi. Karena benda tersebut, berarti apa nih jawabannya? Bunyi itu sebuah getaran ya. Jadi memiliki pengertian ada yang banyak ya, bervariasi. Jadi menurut bidang ilmunya, dalam ilmu fisika, bunyi itu adalah suatu getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau benda padat. Sehingga itu ketika dikeluarkan bisa dari mulut, bisa dari suara-suara ya. Nah, kita mendengarkan, nah itu ada sebuah getaran. Sehingga jawabannya yang tepat adalah C, bergetar. Jadi benda-benda dapat mengeluarkan bunyi karena benda tersebut bergetar. Kayak suara pita suara kita juga ya, kalau misalkan kita ngucapin suara, nah itu ada getaran. Nah, jadi jawabannya yang C. Oke, selanjutnya nomor 2. Saat berteriak di dalam gua, bunyi akan dipantulkan kembali. Hal tersebut merupakan bukti bahwa bunyi itu dapat apa nih? Nah, ketika kita ada di gua ya, ketika kita mengeluarkan sebuah suara, berarti di sana tuh ada gitu ya. Nah, itu adalah pantulan ya. Jadi bunyi itu ketika di gua itu disebut dipantulkan ya. Jadi hal tersebut merupakan bukti bahwa bunyi itu dapat dipantul. Jadi memantul ya. Ah, ah, ah. Nah, kayak gitu ya. Ketika kita sedang berada di gua. Jadi jawabannya yang D, pantul. Oke, selanjutnya nomor 3. Energi yang dihasilkan dari perputaran kincir air di sungai atau bendungan adalah, nah kita bisa lihat nih, di sini ada sebuah kincir air ya. Nah, kincir air di sini, ketika kincirnya berputar, maka air akan mengalirkan alirannya ya, disesuaikan dengan alirannya. Nah, di sini perputaran kincir air ini atau bendungan ini adalah apa nih? Nah, berarti kita bisa lihat kincir ini adalah putarannya berputar. Jadi gerak ya masuknya. Jadi bendungannya apa? Energinya itu masuknya energi gerak adik-adik. Jadi jawabannya yang B. Nah, ini kalau misalkan kita gambarkan ini adalah yang sederhana ya. Kalau yang modern itu bisa menggunakan generator. Nah, itu beda lagi ya mesinnya. Itu pun sama menjadi energi gerak. Selanjutnya nomor 4. Peralatan berikut ini yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak adalah, nah, yuk kita bahas satu-satu nih. Kalau setrika, setrikaan itu berarti masuknya dari energi listrik menjadi energi panas, betul. Kemudian kalau kompor, kompor di sini kompor gas ya, yang api ya keluarnya ya. Jadi bukan kompor listrik. Nah, ini kompor gas. Kalau kompor gas berarti dari apa nih energinya? Dari gas ke panas misalkan gitu ya. Nih kompor gas ya. Di energinya yang dikeluarkan itu adalah energi panas. Kalau misalkan ini televisi. Televisi itu berarti dari listrik, jadi energinya menjadi energi cahaya ya, bisa cahaya. Ininya cahaya. Kalau misalkan ini
Kipas angin itu dari listrik menjadi gerak ya, putaran. Kalaupun kompor juga kompor listrik itu akan mengeluarkan sebuah api ya. Nah, di sini yang ditanyakan itu listrik menjadi energi gerak ya. Kompor juga kalau misalkan energi listrik ya, ini misalkan kompornya kompor listrik ya, berarti tetap mengeluarkannya api. Kalau misalkan kipas angin itu mengeluarkannya gerak ya, putaran. Kalau TV berarti tadi mengeluarkannya cahaya. Jadi jawabannya yang B. Maaf, yang D ya, kipas angin. Jadi gerak ya, karena gerak. Jadi jawabannya yang D, kipas angin. Selanjutnya nomor 5. Berikut ini yang tidak termasuk sumber daya alam non hayati adalah, nah kita perlu ketahui bahwa di dunia ini, nah di tempat kita ini ada yang namanya hayati yang hidup. Kalau non hayati itu yang benda mati atau yang mati yang tidak hidup. Atau kita bisa disebut juga ada biotik ya yang hidup dan abiotik yang tidak hidup. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa di sini kalau air, nah, air itu berarti benda yang tidak hidup ya. Oke, kalau tanah juga sama ya, benda yang tidak hidup atau non hayat. Kalau hewan berarti benda yang hidup ya, manusia, hewan, kan. Oke. Kemudian batuan, batuan itu benda yang tidak hidup. Nah, sehingga di sini jangan sampai terkecoh ya adik-adik. Berikut ini yang tidak termasuk sumber daya alam non hayati. Berarti jawabannya yang hidup ya, yang C, hewan. Ini contoh-contohnya ya, yang hidup dan ada yang mati. Oke, selanjutnya. Nah, berikut ini adalah kegiatan yang dapat merusak sumber daya alam adalah, nah, ini adalah yang merusak ya. Kita bisa lihat ya kalau misalkan penangkapan ikan menggunakan jaring itu masih dibolehkan ya. Nah, tidak merusak yang lainnya. Terumbu karang pun masih aman ya ketika menggunakan jaring. Kemudian penangkapan ikan menggunakan pancing. Ini lebih aman lagi ya karena yang kena langsung ikannya gitu ya. Langsung menangkapnya dengan apa, pancing ikannya. Nah, ini yang C, penangkapan ikan menggunakan peledak. Nah, ini yang berbahaya ya, sehingga bisa merusak sumber daya alam atau ekosistem dalam laut. Kemudian penangkapan ikan memakai tombak. Ini juga masih terbilang seperti pancing ya, masih aman. Nah, yang betul adalah yang C ya, jadi dengan bahan peledak. Oke, nomor 7. Diketahui beberapa sumber daya alam. Nah, di sini ada sumber daya alam apa aja? Ada tumbuhan, batu bara, minyak bumi, hewan, logam, biodiesel. Kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ditunjukkan nomor berapa nih? Kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Nah, berarti yang mana aja? Nomor 1 tumbuhan ya dapat diperbarui ya. Tumbuhan jadi masih terus hidup. Kemudian nomor, ya betul, hewan ya. Hewan juga masih bisa diperbarui ya. Oke, kemudian biodiesel ya, biodiesel juga masih bisa dapat diperbarui. Nah, ininya alatnya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, kalau logam, minyak bumi, batu bara itu akan habis ya, tidak dapat dibahas. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang nomor 8. Nah, nomor 8. Berikut ini yang merupakan kegiatan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan adalah, kita bisa lihat nih pengertiannya, reboisasi. Bahkan lahan nggak mungkin ya, penebangan liar juga tidak, buang sampah sembarangan juga tidak. Nah, jadi yang tepat adalah yang A ya, reboisasi. Jadi reboisasi, deforestasi, atau penghijauan kembali, atau penghutanan kembali, yaitu penanaman kembali hutan yang telah ditebang supaya tidak menjadi
bahaya letusan gunung Merapi atau juga reboisasi di sini bisa saja penanaman kembali ya, penghijauan kembali, penghijauan kembali ya. Jadi kita dapat melestarikan bersama-sama lingkungan kita dengan oke. Nomor 8 udah nomor 9. Nah, di sini di bawah ini yang termasuk benda tembus cahaya. Nah, kira-kira yang mana nih? Kertas, air jernih, triplek, dan kayu. Sebetulnya ini yang paling tembus itu air jernih ya. Nah, ini kita bisa gambarkan. Jadi cahaya itu bisa menembus air yang jernih atau air yang bening ya. Bisa menembus. Kalau kertas itu tergantung kertasnya ya. Tapi kertas itu jika dibandingkan dengan air jernih maka lebih tembus air yang jernih. Oke. Itu ya jawabannya yang B. Selanjutnya, nomor 10. Andi kesulitan melihat benda yang kecil. Andi melihat benda tersebut menggunakan mikroskop. Jika dilihat dengan mikroskop, benda akan tampak apa nih? Nah, ini adalah gambar sebuah eh, mikroskop ya. Mikroskop ini gambarnya seperti ini. Dari mulai tabuk, lensa, dan sebagainya ya. Nah, ini jawabannya yang mana? Sama dengan aslinya, sesuai dengan yang dikehendaki daripada aslinya, lebih kecil dari aslinya, lebih besar daripada asli. Jawabannya yang D ya, lebih besar dari yang aslinya. Karena ini Microsoft ini adalah salah satu lensa untuk membesarkan benda, lihat benda-benda yang sangat kecil, bahkan ukurannya yang tidak terlihat ya. Nah, bisa menggunakan mikroskop. Oke, terima kasih adik-adik semua, adik-adik hebat, sahabat Komuba. Itu dulu untuk penjelasan IPA kelas 4 ya. Oke, nanti ketemu lagi bersama Kak Zaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, sukses untuk PAS-nya. Dadah.